nggak kalian dengar kalau nitrat itu berbahaya? Biasanya, nitrat sering ditemukan di dalam makanan olahan, bahan pengawet, atau air yang tercemar. Tapi ternyata nitrat juga banyak ditemukan di dalam sayur-sayuran seperti sawi, bayam, selada, bahkan buah bit. Jadi, nitrat tidak hanya berasal dari sumber yang berbahaya. Bahkan di dalam tubuh, nitrat membantu dalam pembentukan nitrit oxide dibantu oleh bakteri baik di dalam rongga mulut. Oleh karena itu, video ini disusun oleh kelompok kami untuk memenuhi tugas proyek pengantar biokimia. Saya, Bunga Citra Lestari dengan NIM 25033261950 dan rekan saya. Dan saya, Jessica Raina Martin dengan NIM 25033261873. Rekan saya Muhammad Nur Salim dengan NIM 2503326011806. Dan saya, Rahmatul Maulidia dengan NIM 2503326222276. Dan rekan saya Zakia Fairuz dengan NIM 2503326182330. Yuk kita bahas bagaimana nitrat dalam makanan bisa berhubungan dengan bakteri dalam mulut dan kesehatan pembuluh darah. Secara sederhana, nitrat adalah senyawa dengan rumus kimia NO3-min. Lalu, kenapa sih nitrat sering dikaitkan dengan resiko berbahaya? Jadi, nitrat bisa berubah menjadi nitrit, dan dalam kondisi tertentu, nitrit bisa berubah menjadi N-nitroso, seperti senyawa nitrosamin. Dan sering banget nitrosamin dikaitkan dengan resiko bahaya kesehatan. Tetapi, resiko ini biasanya banyak berasal dari nitrat atau nitrit yang berasal dari air tercemar maupun dari daging olahan, seperti sosis atau daging asap. Berbeda dengan itu, nitrat yang berasal dari sayuran datang dan hadir bersama zat-zat pelindungnya seperti vitamin C, antioksidan, polifenol, dan serat. Zat-zat itulah yang membantu menghambat pembentukan senyawa berbahaya. Oleh karena itu, nitrat yang berasal dari sayuran tidak boleh disamakan dengan nitrat yang berasal dari makanan olahan. Justru, dalam batas wajar, nitrat termasuk awal dasar dari pembentukan nitrit oxide, suatu molekul yang dapat menjaga kesehatan pembuluh darah. Beberapa studi menyatakan bahwa nitrat dari makanan sehat berperan penting dalam pembentukan nitrit oxide melalui jalur nitrat, nitrit, nitrit oxide. Salah satunya oleh Blankenhorst dan koleganya dalam The American Journal of Clinical Nutrition yang membahas bahwa proses ini melibatkan mikrobioma oral, salah satu bakteri baik yang hidup di rongga mulut. Setelah kita makan sayuran yang mengandung nitrat, senyawa nitrat akan diserap oleh pencernaan kita dan masuk ke aliran darah. Poin menariknya, sebagian dari senyawa nitrat tersebut akan dikembalikan ke rongga mulut melalui air liur. Disinilah peran bakteri baik sangat berperan penting. Sebenarnya, tubuh manusia tidak dapat mengubah nitrat menjadi nitrit secara efektif tanpa bantuan bakteri oral. Bakteri oral ini memiliki enzim nitrat reduktase yang mampu mengubah nitrat menjadi nitrit. Contoh bakteri oral ini yaitu yang pertama, Neisseria, Veronella, dan Actinomyces. Ketika jumlah ketiga bakteri ini berkurang, maka produksi nitrit juga akan menurun. Padahal nih ya, nitrit merupakan tahapan penting sebelum terbentuknya nitrit oxide. Nitrit akan tertelan bersama air liur dan masuk ke dalam lambung serta jaringan tubuh. Dalam kondisi tertentu, terutama dalam suasana asam atau kadar oksigen rendah, nitrit dapat diubah menjadi nitrit oxide. Jadi, untuk alur sederhananya yaitu kita makan makanan yang kaya akan nitrat, nitrat masuk ke dalam tubuh, sebagian kembali bersama air liur. Lalu, bakteri di mulut mengubahnya menjadi nitrit. Setelah itu, nitrit dapat diubah menjadi nitrit oxide. Nitrit oxide memiliki fungsi utama sebagai vasodilator, yaitu membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika nitrit oxide terbentuk, nitrit oxide membantu merelaksasi otot polos pada pembuluh darah, sehingga aliran darah berjalan dengan lancar.
darah yang lebih lancar, maka tekanan darah lebih terkontrol. Oleh karena itu, nitrit oxide sering dikaitkan dengan kesehatan jantung dan kesehatan pembuluh darah. Selain itu, nitrit oxide juga menjaga fungsi endotel, yaitu lapisan bagian dalam pembuluh darah. Nitrit oxide juga menjaga pencegahan penggumpalan trombosit pada pembuluh darah. Jadi dari makanan kaya akan nitrat, dibantu dengan bakteri di dalam mulut, tubuh menghasilkan nitrit oxide yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Karena bakteri mulut berperan penting dalam proses ini, maka menjaga keseimbangan mikrobioma oral juga sangatlah penting. Beberapa hal dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam mulut, seperti kebersihan mulut yang buruk, penggunaan mouthwash antiseptik yang berlebihan, merokok, penyakit gusi, dan pola makan yang rendah akan sayur. Untuk menjaga bakteri baik yang ada di dalam tubuh, kita perlu melakukan beberapa hal yang sederhana. Yang pertama, kita harus mengkonsumsi sayuran yang kaya akan nitrat secara seimbang. Yang kedua, kita bisa membersihkan mulut dengan cara menggosok gigi dan membersihkan lidah. Yang ketiga, kita bisa mengurangi rokok dan menjaga kesehatan gusi. Dan yang keempat, kita menggunakan antiseptik secara bijak hanya saat digunakan atau diperlukan. Intinya, menjaga kesehatan mulut bukan berarti kita membunuh semua bakteri yang ada di dalam mulut, tetapi kita menjaga bakteri baik yang ada di dalam mulut agar tetap seimbang. Nah, gimana? Sudah lebih paham kan sekarang? Sebagai anak kimia, satu senyawa kita tidak bisa langsung mengecapnya sebagai bahan yang berbahaya tanpa melihat konteksnya. Sekian video edukasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.